Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview digital smart clamp meter seperti ini boxnya. Jadi tidak ada tipe, tidak ada merek. Nah ini ya, garansi 1 tahun, dan ini sudah saya coba dan sudah saya baca ya untuk user manualnya. Kebetulan mereknya di sini Zoyi, tipenya ZT KB9. Yang pertama manualnya aja dulu. Ini saya tidak membahas detail ya, karena pastinya sangat lama nanti. Jadi saya akan spill untuk manualnya seperti apa, akurasi, terus resolusinya berapa jika ingin membeli sesuai kebutuhan. Nah yang pertama, yang paling kiri ini ya. Jadi ini fitur-fiturnya, ada indikator jika tegangan berlebih, baterai low, dan yang lainnya. Akurasi. Terus saya geser ke sini. Nah, setelah saya baca, sebenarnya untuk baterai ini sebenarnya bukan yang A2 ya. Ini, tapi A3 2 buah. Bukan A2, tapi A3. Terus ini bagian-bagian multimeternya seperti ini. Jadi tinggal di pause aja videonya, lalu tinggal di translate seperti itu. Ini cara penggunaan. Jadi tidak semua fitur akan saya bahas, tetapi hanya beberapa aja, yang terpenting aja seperti itu. Nah ini yang terakhir. Udah. Jika sudah, bagian kualitas dari probe-nya ya. Probe-nya seperti ini. Untuk ujungnya bisa diputar ya. Ini diputar, bisa diputar, mungkin bisa dilepas. Cat 2 1000 volt, Cat 3 600 volt. Kalau ingin tahu ini tinggal searching di Google aja maksudnya apa. Dan kemampuan arus 10 ampere ya. Warna doff, bukan yang mengkilat atau mengkilap atau yang metal ya. Sudah ada penutupnya, tinggal dibuka. Wadahnya juga sudah dapat ya. Wadahnya sudah dapat. Ini sensor suhunya. Bagian probe hitam dan putih. Hitam dan putih, hitam dan merah. Nah, ini ujung dari sensornya. Dan dapat wadah. Ada untuk ikat pinggang ini ya. Terus gantungan, ini gantungan dari clamp meternya. Bahannya juga bagus ini ya. Ada sakunya juga di bagian dalam, tidak terlalu panjang ke dalam, tapi agak setengah lah seperti itu. Ini cukup tebal dan bagus, tidak asal. Untuk harga, ini harganya memang agak lain, lebih mahal dari yang ada di pasaran. Ini termasuk mungkin mahal kedua, mungkin di atas kurang lebih 500 ribuan lah ini ya. Ukurannya juga kecil, kualitas ini bahannya ABS. Kalau dari spesifikasi kecil ya, tidak terlalu besar, karena saya pernah beli ada dua, ada yang besar, ada yang kecil, dan semua clamp meter untuk AC, di arus AC ya. Kalau ini bisa AC dan bisa DC arusnya, tegangannya juga sama. Nah seperti ini. Bagian baterai itu ada di bagian belakang dan sudah dapat baterai ya. Tinggal kita pasang sendiri aja. Nah ini baterainya A3 2 buah. Dan untuk kalibrasi sensornya sebenarnya untuk arus itu bisa. Tinggal buka bagian baut 2 ini, ada di bagian pojok kiri untuk pemutaran potensionya. Mungkin nanti di video membongkar saya akan bahas. Ini untuk capitnya, ada lampu. Jadi lampu layar dan senternya ini nyala bareng ya nanti. Ada tombol hold dan lampu di sini. Terus increase kalau nggak salah. Tombolnya hanya ada 2. Spesifikasinya seperti ini. Untuk arus bisa AC bisa DC, simbolnya 600 ampere maksimal,
Di mode auto bisa membaca tegangan, ohm, dan buzzer ya. Hanya 3 ini kalau di mode auto. Tegangannya AC DC ini auto, ohmmeter, dan buzzer. Untuk diode, kapasitor, dan temperatur ini tidak bisa auto, maksudnya seperti itu. Sedangkan sel di sini untuk yang select ya, maksudnya kita milih sendiri. Buzzer diode, kapasitor 0 sampai 60 milifarad, bukan mikro, milifarad. Temperatur minus 30 sampai 1000 derajat Celcius. Untuk frekuensi ini bisa AC, bisa DC. DC yang ada frekuensinya biasanya power supply switching biasanya. Kalau baterai itu gak ada. Kalau listrik PLN 50 Hz, yang umum itu 50 Hz. Dan pembacaannya 1 sampai 10 MHz. Langsung aja saya akan nyalakan. Di sini maksudnya power lebih besar dari 2 second. Jadi ditekan tahan 2 second atau 2 detik dia akan nyala. Nah, nyalanya seperti ini. Jika tanpa probe, posisinya langsung ke DC ampere. Ini ada plastiknya ini. Lepas aja karena udah dibeli. Nah, seperti ini. Dan ini nggak masalah kalau pembacaannya 0,15 walaupun belum ada beban, tidak masalah. Karena oleh pabrik itu sudah dikalibrasi ya tentunya. Jika kita ingin kalibrasi manual harus bongkar bagian belakangnya dulu, baru dibandingkan dengan alat yang presisi atau klemeter yang lebih presisi ya. Dan jika di mode tanpa probe kita bisa bisa milih arus DC atau AC. DC di sini ada fungsi rel. Rel itu di sini nih ya, rel. Di sini maksudnya ketika sudah mengukur arus, kita mencet rel, maka nanti akan ketemu selisihnya, perubahan arus yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Jadi untuk mengukur selisih arus yang diukur seperti itu. Dan jika 2 second akan mengaktifkan mode NCV, tekan tahan ya. Di sini ada listrik, tinggal didekatkan seperti ini. Semakin dekat bunyinya akan semakin cepat. Dan ini juga bisa menentukan mana jalur yang netral, mana jalur yang lain. Nah, kalau seperti ini hanya bisa ngecek, oh ini ada tegangan atau tidak di kabel ini, seperti itu. Bisa cek kabel putus juga bisa ini. Terus jika udah dilepas seperti itu dan hold kayak gini di DC ya ini ya. Nah, kalau untuk di AC, jika dirubah di AC seperti ini, hold, ditahan, ditekan lagi, maka ada trims inrush. Inrush itu arus yang masuk. Ini saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin ada yang lebih paham, harus baca manualnya terlebih dahulu ya. Karena di sini akan saya gunakan untuk paling mengukur tegangan, ohm, ya yang umum lah. Kalau arus lebih ke arus DC saya. Kalau AC jarang. Cuma ini saya akan coba ya. Di sini ada lampu 50 watt ya. Kalau nggak salah ini pernah saya review 50 watt itu mungkin kisaran di 20 wattan ya pembacanya. Jadi tidak real 20 watt. Saya akan taruh seperti ini. Set ke AC ampere, saya nyalakan. Terus salah satu aja. Salah satu. Kabelnya salah satu, tinggal diklep seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, 0,03 coba yang sebelahnya, yang kabel hitam. Nah ini 0,03 ya.
0,03 harusnya, tinggal dikonversi ke watt dikalikan dengan 220. Dan kenapa kok kecil? Karena yang diukur arus, bukan daya. Yang kemungkinan di kisaran 20 wattan lah kurang lebih. Dan pastikan kita harus lihat untuk pembacaan ampere di sini. Untuk AC resolusinya 0,1. Jadi kenaikannya itu akan 0,1, terus maksimalnya 60 ampere, ringnya 60 ampere. Harus baca resolusi dan yang lainnya kalau ingin lebih paham. Yang jelas ini bisa mengukur, tinggal dikonversi ke watt aja nih. Nah ini kenapa turun? Biasa kalau peralatan elektronik ketika udah agak lama biasanya harusnya agak turun biasanya, karena nunggu stabil dulu kan, biasanya seperti itu. Ini sudah bisa. Untuk arus AC saya akan coba ke ke panel surya nanti, makanya ini harus sedikit cepat. Terus untuk arus ya, suhu coba kita sambung. Nah untuk kom di sini ada sensornya ya, yang di kom ini ada sensornya. Ketika ditancap dia maka otomatis ke mode auto. Nah kita harus pilih ke derajat. Nah 33 derajat Celcius. Kalau dikonversi ke Fahrenheit jadinya 91. Jadi di ruangan ini memang ya suhunya segitu, makanya ini keringetan. Udah ya, harus dirubah manual sesuai yang tertera di sini. Ini ya, harus nge-select sendiri. Oke, sekarang lanjut ke bagian probe-nya ini. Kalau ditancap hitam langsung ke mode auto tanpa harus ditekan tombolnya. Dan ini salah satu untuk proteksi jika kita lupa menekan tombolnya ini. Biasanya seperti itu. Sering multimeter saya rusak karena lupa mencet. Kalau ini kan tinggal tancap langsung mode auto. Untuk mematikan ini ditekan tahan 2 detik ya. Ditekan tahan 2 detik. Dan untuk mengukur frekuensi, kita klik yang ini, hertz. Seharusnya kalau didekatkan ya ke ke kabel listrik, dia akan otomatis ngebaca. Nah, 50 Hz. Bisa cara ditempel seperti ini, diklaim seperti ini juga bisa. Bisa menggunakan probe-nya juga ya. Kelihatan dah. Nah, bisa menggunakan probe juga bisa ya. Bisa semua. Terus untuk tegangan. Oke, tegangan AC. Ini di mode auto ya. 237,2 volt. Bisa. Terus untuk apa ini yang auto? Hambatan dan buzzer ya. Hambatan dan buzzer. Coba di mode auto. Ini resistor kecil. Nah, 30 ohm. Kurang lebih ini 30 ohm. Nah, seperti ini. Bisa ya. Terus apa lagi? Buzzer nggak bisa. Nah, di mode auto. Di mode select sekarang. Untuk diode LED, nyala LED-nya ya. Tegangan majunya 1,78 volt. Kalau kebalik nilainya akan keblok. Nah, nggak ada. Kalau diode biasa, ke katode, anode ada 0,5. Tegangan panjar maju kalau bahasa Indonesianya, forward voltage kalau di datasheet ini 0,5 volt. Kalau dibalik
nggak bisa. Nah, ya. Terus udah. Sekarang kapasitor yang garis hitam, yang merah yang nggak ada garisnya. Ini kapasitor 220 ini. Mana? Bentar ya. 220 mikrofarad. Dan ini agak lama ya, nunggu stabil dulu. Nah, jika udah kosong seperti ini nanti muncul, baru dilepas. Ketemu 2,123 milifarad tadi. Nah, ini ya. Kurang lebih 2 ya. Berarti milifarad dirubah ke mikrofarad. Ini dirubah ke mili 1, 2, 3, 2,2 milifarad. Ya kurang lebih sama ya. Karena ada toleransi dari komponen dan dari alat juga, sesuai yang ada di buku manualnya. Nah, terus apa lagi ya? Sekarang untuk di arus DC, saya langsung ke panel surya. Dan ada pembandingnya sudah di situ. Nah, ini untuk solar cell ya. Harusnya 2,2 ampere. Saya akan coba ukur di bagian yang ini. 2,2 ya. Ini 2,24. Tuh, ya. 2,21, 2,23. Ini karena posisinya tidak pada semestinya, ini saya agak miring. Seharusnya kabel itu harus di tengah gini seharusnya. Nah, ini ya. Intinya sama lah. Ini 2, berapa ini? Nah, 2,2. Bisa wattmeternya saya yang bermasalah atau toleransinya berbeda dengan yang diklaim meter. Ini ya. Nah, kelihatan ya. Oke. Terus kalau rel di sini, ini adalah selisih. Nah, jika ditekan relnya 0,01, selisih dari pembacaan yang sekarang. Nah, jadi bukan untuk kalibrasi ya. Umpamanya saya pencet seperti ini, rel, terus dipasang seperti ini. Nah, tidak seperti itu caranya. Ini ya, malah salah jauh, ya kan pembacaannya. Jadi relnya dimatikan ya, biarkan walaupun ada nilainya. Nah, seperti ini, sama kan? Oke, ini plus karena tersambung ke min. Kalau tersambung ke plusnya, maka ampere meternya ini jadi min. Nah, tapi gak masalah. Seperti itu ya. Nah, ini posisinya ngaruh ya, agak ngaco kalau seperti ini. Jadi harus pas sebentar. Nah, jadi intinya ini sudah sesuai ya, sudah wattmeternya sudah sesuai, terus ampere meternya sudah. Ya mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.